Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah bertempatan dengan bulan April 2020, kita sampai kepada bulan yang suci ini dalam situasi pandemi global yang disebut dengan COVID-19. Mudah-mudahan sampai akhir di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan puasa secara sempurna dan hebat. Berbicara tentang puasa, dalam beberapa kitab tafsir kontemporer ini tidak ada bedanya dengan beberapa tafsir sebelumnya, tetapi mungkin bagaimana pemaknaan masing-masing di tafsir itulah yang membuat berbeda. Pengertian puasa dalam bahasa agama Islam itu berarti saum. Ya, saum itu artinya menahan. Jadi dari aspek pengertian secara syariat bahwa yang disebut saum atau puasa itu adalah menjalankan puasa dengan menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu mulai dari terbit fajar di waktu subuh ya sampai terbenam matahari. Nah, tetapi biasanya para mufasir kontemporer itu mengembangkan tidak hanya cukup dengan aspek syariat, tetapi juga ada pemaknaan di luar dari syariat, yaitu memahami puasa, merawat puasa, menjaga puasa supaya tidak terdistorsi ya, tidak dirusak oleh hal-hal yang membatalkan makna dari puasa itu sendiri. Nah, diantaranya adalah pemahaman tentang asya. Ada dua makna. Pertama, bahwa asya menahan puasa itu adalah ada imsakan, yang kedua ada imsakbi. Nah, jadi kalau imsakan itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang berikutnya di dalam asyam juga ada imsakbi. Nah, imsakbi ini adalah tidak kalah pentingnya, karena dari hal yang utama ini justru yang melandasi imsakan tadi. Jadi kalau imsakbi dalam bahasa yang bisa kita tafsirkan atau artikan dalam bahasa Indonesia, imsakbi itu adalah berpegang teguh. Nah, artinya keimanan inilah yang mendasari apa yang harus kita lakukan di puasa bulan Ramadan. Jadi dalam agama Islam berpuasa itu harus dilandasi dengan keimanan. Ada dua pengertian di dalam puasa itu, imsakan dan imsakbi. Jadi kalau imsakan itu adalah bisa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau imsakbi itu adalah keimanan yang melandasi puasa. Nah, di dalam pengertian penafsiran modern, puasa itu diuji antara keimanan. Nah, diuji juga dengan ketabahan, kesabaran. Jadi ada keikhlasan, ada kesabaran. Keikhlasan itu adalah bentuk dari imsakbi. Kalau imsakan bentuknya adalah dalam kesabaran, ketabahan, pantang menyerah. Dalam konteks puasa di tahun 2020 ini menjadi lebih pas ketika bagaimana di saat sedang merebak wabah corona ya, COVID-19 ini, kita dituntut untuk bisa bertahan, bisa berperang melawan penyakit yang disebut dengan corona atau COVID-19 ini. Pemirsa yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan dalam berpuasa ini? Para mufasir kontemporer menjelaskan dari makna puasa itu sendiri, itu adalah sesungguhnya kita dididik untuk bisa berpuasa dari ajaran-ajaran yang harus kita lakukan, yaitu diantaranya bagaimana kita secara rohani ya berpuasa, kemudian bagaimana pendengaran kita juga berpuasa, bagaimana penglihatan kita juga bisa berpuasa, bagaimana lidah kita juga harus berpuasa, anggota al-jawarih ya, anggota tubuh kita juga harus bisa puasa. Inilah yang kemudian bahwa puasa itu kalau begitu tidak hanya bisa menahan makan,
menahan untuk tidak minum dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi juga sesungguhnya mengajarkan kepada kita, anggota tubuh kita, untuk bisa berpuasa. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada lidah kita untuk bisa berpuasa? Di antaranya adalah bagaimana kita untuk menahan diri tidak mengatakan kata-kata yang kotor, menahan diri untuk tidak menyampaikan sumpah serapah. Nah, ini juga apa solusinya? Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan di beberapa kitab, bisa yang kita lakukan untuk mengisi hal ini adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak doa, membanyak istighfar. Lalu ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita gunakan. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan al-mustaghfirina bil ashar. Di antaranya kita disunahkan untuk bisa selalu memperkaya, memaknai puasa kita itu adalah dengan cara begadang. Begadang yang diisi dengan bacaan Quran, bertaubat, dengan qiyamul lail, dan juga sahur itu sendiri. Nah, itu sahur itu disunahkan di dalam Islam. Oleh karena itu, kesempurnaan berpuasa juga adalah berpengaruh terhadap jasmani untuk supaya selalu bisa sehat, dan bagaimana anggota yang ada dalam jaringan di badan kita juga bisa sehat. Nah, ditambah dengan melakukan hal-hal yang positif, kita bisa berkaca dari seekor induk ayam yang mengerami telurnya. Apabila induk ayam mengerami telurnya dengan sempurna, maka hasil anak-anaknya itu bisa sempurna dan menetas. Tetapi bila mana ayam tadi mungkin tidak baik dalam mengerami telurnya, biasanya ada beberapa telur yang tidak menetas, tidak baik. Nah, ini juga demikian halnya kita berpuasa, supaya untuk kesempurnaan puasa kita, maka perkaya makna-makna yang harus dilakukan oleh kita dalam berpuasa. Jadi tidak hanya mampu menahan diri kita dari godaan untuk makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa seperti berhubungan suami istri mulai dari fajar sampai terbenam matahari, tetapi juga diperkaya oleh pemahaman-pemahaman, terutama bagaimana kita bisa berbuat baik dalam kehidupan masyarakat, karena puasa itu sendiri mengandung makna bagaimana kita juga bisa berbuat baik, berbudi baik terhadap masyarakat. Nah, inilah kira-kira makna puasa dalam tafsir kontemporer. Jadi menyatukan antara bagaimana supaya puasa kita itu sempurna, menyatukan dari hal-hal nilai-nilai yang bisa merusak makna puasa, demikian juga secara syariat, supaya kita bisa terjaga untuk tidak membatalkan puasa dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kira-kira makna uraian puasa yang diungkap dalam beberapa tafsir kontemporer. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.